Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bagus, Sinta semangat sekali. Semangat anak ibu semua semangat untuk belajar hari ini. Semangat, Bu. Nah, sekarang sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Nah, Sinta tolong ibu pimpin doanya ya. Ya, Bu. Teman-teman semua, untuk mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Nah, setelah berdoa, sekarang Ibu mau mengabsen anak-anak Ibu dulu. Apakah semuanya hadir atau tidak? Anak Ibu yang dipanggil namanya, bilang hadir ya. Yang pertama, Faridatul Hidayah. Hadir, Bu. Selanjutnya, Sinta Sulastri. Hadir, Bu. Selanjutnya, Iqbal. Hadir, Bu. Hadir dah semuanya. Sebelum belajar, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Anak Ibu semua hafal kan? Ya, Bu. Nah, sekarang kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang kita lanjut belajar yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kita hari ini belajar tentang indahnya kebersamaan. Sebelum belajar, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan keragaman budaya yang ada di sekitar anak-anak Ibu semuanya. Dan selanjutnya yaitu siswa dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Nah, anak Ibu semua siap untuk belajar? Siap, Bu. Nah, Indonesia ini memiliki keragaman budaya, di mana banyak beragam budaya yang ada di Indonesia, seperti pakaian, alat musik, tarian, dan acara-acara adatnya. Nah, sekarang Ibu punya teks bacaan, yaitu tentang pawai budaya. Anak Ibu ada yang mau Ibu membantu membaca teksnya? Sinta membaca, Bu. Sinta bisa bantu. Nah, Sinta tolong bantu Ibu baca teksnya ya. Ya, Bu. Paragraf 1 dan 2. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Bengkulu. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng 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 namanya.
Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Rombongan Bali diikuti rombongan dari Taroja. Wanita Taroja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki yang menggunakan pakaian adat yang disebut sepa. Rombongan Toraja membunyikan alat khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Udin dan teman-teman senang sekali melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Sudah, Bu. Terima kasih kepada Sinta. Sekarang tepuk tangan untuk Sinta. Nah, anak Ibu tadi sudah membaca teks tentang pawai budaya, di mana isi teksnya ada beragam budaya yang terlihat dari berbagai daerah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di mana gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Nah, sekarang kita lihat lagi paragraf pertama dari teks pawai budaya tadi. Sinta, tolong perhatikan paragraf pertama teks pawai budaya tadi. Sekarang Ibu mau bertanya. Anak Ibu ada yang tahu apa gagasan pokok dari teks dari paragraf pertama? Gagasan pokok itu ide utamanya. Anak Ibu ada yang tahu? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, Bu. Bagus, Sinta. Jadi gagasan pokok dari paragraf pertama itu adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, sekarang kita masuk ke gagasan pendukung. Dari paragraf pertama tadi, mana yang termasuk gagasan pendukungnya, Sinta? Dari gagasan pendukungnya itu, pawai ini selalu menampilkan ragaman budaya Indonesia, Bu. Nah, bagus. Faridatul Hidayah, apa tadi yang dibilang Sinta gagasan pendukungnya? Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, Bu. Nah, bagus. Jadi anak Ibu sudah mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan kalau biasanya gagasan pokok itu terletak di awal paragraf, tapi ada juga di beberapa paragraf yang terletak di akhirnya. Di mana kalau di akhir paragraf itu dinamakan dengan teks paragraf deduktif. Kalau di awal namanya paragraf induktif. Nah, sekarang kita masuk ke keragaman budaya, di mana ada pakaian daerah kita yang berbeda-beda. Seperti gambar berikut ini. Ibu ada beberapa contoh gambar pakaian adat. Contohnya pada halaman 2, tolong Sinta. Yang pertama, pakaian adat dari daerah Sumatera Selatan. Seperti gambar yang terlihat di layar HP anak-anak Ibu, nama pakaiannya adalah Aisan Gede. Selanjutnya, ada pakaian adat Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara, ini nama pakaian adatnya ulos. Selanjutnya, pakaian daerah Nanggro Aceh Darussalam. Namanya ule balang. Seperti gambar yang sebelah kiri anak-anak Ibu. Dan selanjutnya ada juga pakaian dari DKI Jakarta, yaitu pakaian Betawi. Dan selanjutnya ada pakaian dari daerah Sumatera Barat, yaitu pakaian Bundo Kanduang. Nah, setelah paham tentang pakaian adat, selain pakaian adat, alat musik dari setiap daerah kita juga berbeda-beda. Seperti beberapa gambar yang Ibu berikan ini. Yang pertama, alat musik dari Maluku, yaitu tifa. Selanjutnya pada gambar kedua ada kendang dari Jawa Timur. Untuk gambar selanjutnya ada gamelan. Gamelan ini dari Jawa Tengah.
Selanjutnya Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Lanjut ke bawah. Ada Angklung dari Jawa Barat dan Saluang dari Sumatera Barat. Nah, setelah belajar alat musik, anak-anak ibu tahu enggak cara menghasilkan bunyi? Dan apa itu bunyi? Tidak, Bu. Nah, bunyi itu adalah setiap suara yang kita dengar itu disebut bunyi. Atau juga dikenal dengan getaran di udara yang merambat ke telinga kita. Jadi kita bisa dengar, yang kita dengar itu namanya bunyi. Setiap makhluk itu bisa menghasilkan bunyi. Contohnya dari sini. Alat musik tifa ini jika dipukul akan menghasilkan bunyi. Begitu juga dengan kendang, cara menghasilkan bunyinya juga dengan dipukul. Kalau saluang, cara menghasilkan bunyinya dengan cara ditiup. Nah, setelah belajar keragaman bunyi tadi, anak-anak ibu semua, ibu mau untuk tugas di rumahnya, anak-anak ibu semua tanya teman sekelas dan teman-teman di dekat rumahnya tentang kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar dan benda-benda yang menghasilkan bunyi. Contohnya, peluit, bagaimana cara menghasilkan bunyinya? Ditiup. Ada juga botol plastik yang diisi pasir. Jika dikocok-kocok akan menghasilkan bunyi. Dan sekarang ibu akan memberi contoh, yaitu ibu punya satu gelas dan satu buah sendok. Jika gelas ini dipukul dengan sendok, maka akan menghasilkan bunyi. Ya, Bu. Contoh lain yang ada di dekat anak-anak ibu bisa meja, kalau kita pukul akan menghasilkan bunyi. Ya, Bu, menghasilkan bunyi, Bu. Nah, Sinta coba pukul mejanya, pasti menghasilkan bunyi kan ya? Ya, Bu. Nah, sekarang dalam bunyi itu ada dua istilah. Yang pertama resonansi, yaitu bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Yang selanjutnya yaitu frekuensi, yaitu tinggi rendahnya bunyi. Nah, anak-anak ibu untuk tugas minggu depan sudah ibu jelaskan tadi, yaitu untuk mencari kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar anak-anak ibu, perbedaan kebudayaannya, dan benda-benda yang menghasilkan bunyi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Anak ibu ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Bisa, Bu. Nah, Sinta, bisa tolong jelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah Indonesia itu mempunyai kebudayaan masing-masing di setiap daerahnya atau di setiap pulaunya. Ada di Bali, di Maluku, ada di Sumatera Barat, ada di Papua, Toraja, dan lain-lain. Itu mempunyai baju masing-masing, adat budaya masing-masing, alat musik masing-masing. Alat musik itu banyak sekali setiap daerah, Bu. Kemudian cara membunyikannya juga berbeda. Ada yang dipukul, ada yang ditiup, dan lain-lain. Nah, bagus Sinta. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang keragaman budaya dan juga ada tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita semua berdoa dulu ya. Sinta, tolong Ibu pimpin doanya. Baiklah teman-teman, karena kita sudah siap belajar hari ini, baiklah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Sinta. Jadi anak-anak Ibu, selamat siang semuanya, dan jangan lupa mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi di rumah, dan jangan lupa mengerjakan PR-nya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.